Proyek Perubahan, Membangun Indonesia dari Pinggiran. Oleh Sofyan Hasan, Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia. Jumlahnya mencapai 17.504 yang terdiri dari 34 pulau besar dan 17.470 pulau kecil. Di antara pulau-pulau kecil ini, masih banyak yang belum teridentifikasi, yaitu sejumlah 4.038 pulau, dan diketahui pula pulau-pulau kecil yang berpenduduk hanya 12,36%. Apabila dilihat dari sisi terluar kawasan Indonesia, akan ditemukan 92 pulau-pulau kecil terluar atau PPKT yang memiliki luas area kurang dari 2.000 km. Di antara 92 pulau tersebut, hanya 31 pulau yang berpenghuni. Ada beberapa permasalahan umum yang sering ditemukan di PPKT, antara lain, potensi perekonomian yang belum dimanfaatkan, tata kelola laut dan pengawasan yang rendah, rentannya batas laut dengan negara tetangga, sarana dan prasarana yang terbatas, SDM dan iptek kelautan yang minim, adanya bencana, perubahan iklim dan pencemaran, dan terakhir, akses yang sulit dicapai. Di antara seluruh permasalahan tersebut, sarana dan prasarana menjadi fokus pengembangan dalam agenda proyek perubahan. Dengan mengedepankan 3 pilar kementerian yaitu kesejahteraan, kedaulatan, dan keberlanjutan. Sarana dan prasarana merupakan komitmen negara dalam memenuhi 3 pilar tersebut. Inilah kebutuhan infrastruktur di PPKT. Komponen yang dibutuhkan agar pulau-pulau ini mandiri antara lain transportasi atau konektivitas, pos jaga, pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, air minum atau air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Maka, proyek perubahan memiliki tujuan antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dari pembangunan Sarpras ini diharapkan adanya manfaat antara lain pembangunan terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan stakeholder, adanya standarisasi pembangunan Sarpras di PPKT, dan terpenuhinya Sarpras di PPKT dalam rangka menyejahterakan masyarakat pulau menuju Pulau Mandiri 2020. Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan ini antara lain stakeholder primer, sekunder, dan utama. Stakeholder primer merupakan kelompok yang langsung dipengaruhi oleh proyek perubahan, antara lain coach, project leader, sponsor atau mentor, dan tim kerja akselerasi. Coach berperan dalam memberikan masukan, intervensi, dan membantu prosesnya. Project leader berperan dalam memimpin pelaksanaan proyek perubahan. Sponsor atau mentor berperan sebagai penasehat, dan tim kerja akselerasi yang melaksanakan kegiatan. Stakeholder sekunder merupakan kelompok yang tidak langsung dipengaruhi, antara lain masyarakat dan pelaku usaha. Stakeholder utama merupakan kelompok yang memiliki pengaruh baik positif ataupun negatif, antara lain adapun 17 kementerian yang terlibat, antara lain
Kegiatan yang telah dilalui dalam melaksanakan proyek perubahan ini meliputi 4 poin. 1. Rencana program dan sosialisasi. 2. Penyusunan data, pedoman, instrumen, dan publikasi. 3. Persiapan pembangunan sarpras di PPKT. 4. Penyiapan laporan semester 1 tim kerja. Jumlah bantuan di 2015 meliputi program pembangkit listrik tenaga surya, program desalinasi, dan pembangunan base transmission service. Keberhasilan dari proyek perubahan ini dapat dilihat dari indikator berupa intervensi coach dalam proyek perubahan ini adalah demikianlah proyek perubahan ini. Membangun pinggiran berarti membangun tapal batas Indonesia.